hari yang kedua. Woo, let's go teman-temanku tersayang semuanya, kembali bergabung, jangan kemana-mana lagi. Ayo kita kembali menyaksikan game ketiga. Pesawat sudah mengudara di atas Pulau Iren Jalan kedua. Kali ini garis bagian pesawat, kalau saya lihat itu dia terbangnya dari arah bagian sampingnya Primors menuju ke sekitaran shooting range. Dan betul sekali, ini garis bagian pesawat yang sedikit menyulitkan buat beberapa tim yang drop zone mereka di bagian Lipovka, Prison, Milta nyaman, jauh sekali. Mereka harus mencari kendaraan di awal-awal. Yes, betul. Contohnya dari arah DG Slayer kesulitan karena bagian Delta Power, dari arah Gapex juga mereka kesulitan untuk mengambil ke arah bagian Prison. Dan ini yang menjadi pertanyaan, adakah alternatif drop zone yang dipersiapkan oleh ke-16 tim bertanding, atau mereka akan coba memaksimalkan mendapatkan beberapa spawn vehicle dan mereka akan coba memaksa untuk turun ke arah bagian drop zone kesayangan mereka di bagian sebelah kanan dari circle-nya? Dan saya tebak circle-nya bakal membuka di Pulau Milbes. Apakah betul, Windy? Mari kita melihat sebentar Wah. lagi. Teng 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 teng. Dan wah, lumayan padat ya yang beberapa tim menuju ke bagian daerah farm. Tapi untuk MKS sudah berhasil touchdown di kompor mereka, aman sekali di sekitaran Quarry dan juga Primors. Yes, betul banget, dan terpantau di arah bagian Pulau SMB itu sudah mulai tempatin oleh tim supply bank juga, dan tidak Wih. terpantau ada pergerakan dari arah 69. Mungkin dia akan coba touchdown ke arah bagian jembatan sebelah kanan dan circle-nya tidak masuk ke arah bagian Pulau SMB, Reski. Salah total ya saya, guys, ya. Dan sirkanya ke bagian pulau utama di bagian kanan sekali dari Pulau Irenjel, di mana sangat kosong. Center circle bakal bisa saja dimainkan secepat mungkin untuk tim-tim yang sudah berada di bagian pinggiran seperti BMW. Kalau mereka menyadari, mereka langsung saja rotasi, melakukan looting cepat dan langsung rotasi ke bagian center untuk mendapatkan posisi aman di awal game ketiga. Tapi kita lihat kembali, nampaknya ada 69 dan juga GPX yang cukup berdekatan, belum ada kontak fight yang dilakukan. Yes, betul, karena kan mereka baru aja memiliki vehicle, mereka belum punya persiapan untuk weapon dan juga belum punya beberapa vest, tapi udah mulai diserang juga nampaknya pergerakannya oleh tim 69. Ada Leo tadi yang spreader menggunakan Uzinya, tapi jarak begitu jauh untuk peluru Uzinya bisa menembus ke armor dari arah tim GPX. Dan untuk circle-nya itu yang mengarah ke bagian kanan, berarti untuk tim-tim yang tadi sedikit dipelitkan dari arah bagian flatbed, mereka masih memiliki spare waktu lebih lagi untuk menuju ke arah bagian drop zone kesayangan mereka. Ya, betul sekali, dan ini dia beberapa tim yang masih sulit. Mereka masih berlari-lari mencari tempat untuk mengambil lootingan. Tapi itu dia, sebuah spray down lagi yang dilakukan dari seorang Batman ke arah player dari LKC, tapi sangat jauh, dan jarak peluru dari UC masih sangat sulit untuk menjangkaunya. Dan kalau kita melihat juga DG berganti drop zone mereka, mereka mengambil bagian sekitaran daerah Sarki, yang pastinya juga mereka harus secepat mungkin untuk melakukan rotasi, karena kalau mereka terlambat masuk, mereka bakal disambut oleh tim yang sudah berada di bagian circle terlebih dahulu. Yes, betul, dan saat ini kita fokus ke arah POV player dari arah tim LKC yang mereka kita tahu mereka suka nge-split juga posisinya ke arah bagian Salbar dan juga Kamechki. Makanya mungkin mereka coba menusuk ke arah bagian utara untuk mereka bisa memutar jauh masuk ke arah bagian circle nantinya yang mengarah ke bagian kanan. Dan kita melihat lagi kedamaian di area bagian George Jopol di arah bagian apartemennya ACS. Tidak ada kontender sama sekali seperti biasanya dari hari kemarin. Iya, mereka masih tetap stay di bagian seberang dari George Pool. Mereka menguasai apartemen, dan ini tempat lootingan yang lumayan besar. Mereka bakal kenyang sekali. Dan ini dia looting cepat yang sudah dilakukan dari DG. Bakal langsung ada pergerakan dari dua member, yaitu ada Psycho dan juga Okta, untuk kembali bergerak ke bagian depan lagi. Yes, betul, dan DG Esport juga dia harus step up lagi gameplay mereka karena saat ini dia ada di posisi yang ke-12, berada di batasan di mana disusul juga posisinya hampir oleh tim MKS yang hanya selisih poinnya itu 1 poin doang. Jadi untuk posisi 12 tim yang bisa lolos ke grand final ini sengit banget posisi dari poin-poinnya yang benar-benar kompetitif. Iya, betul sekali, dan ini dia kita sudah masuk di game ketiga, di mana ini sudah benar-benar di mid gamenya. Jadi ya, ayo, ini giliran jalan kedua, harus riset, menyesuaikan, mau tidak mau harus tabrak, jangan takut untuk war, untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalah pun menang, kalian sudah memberikan yang terbaik untuk ya setidaknya kalian bisa kembali mendongkrak lagi performa kalian. Dan kita terpantau juga dari Crit masih cukup nyaman, belum melepaskan daerah Milta karena mereka juga rotasi ke bagian circle bisa dijangkau dengan cukup aman.
Yes, betul. Dan juga kalau misalkan kita berbicara Milta, itu juga drop zone awal yang dimana dari Voin. Mereka juga sering banget bermain dari bagian Milta dan kali ini mungkin ada mantan punggawa dari arah tim Voin. Mereka akhirnya kembali lagi memilih untuk memainkan drop zone awal mereka di arah bagian Milta dan kita bergeser juga ke arah tim BMW di mana Kopin Lee juga nampaknya masih cukup nyaman. Mereka punya area, mereka punya compound dan tidak mau terburu-terburu tapi malah yang terburu-buru. Itu Oh. pergerakan dari Rosezi yang berhasil bisa dengan begitu maksimal mendapatkan satu buah knockdown-nya tadi ke arah tim ACS. Wah, dan ini dia naik terlalu jauh, terlalu offside, tidak mengetahui bahwa ada satu player dari Onyx Rosesi sudah memantau dari bagian balkon dan berhasil menumbangkan Nai. Sangat low, masih merungkuk, membilang help me, tapi apa daya, Diwan sangat jauh. Dan sebentar lagi dia bakal menjadi poin untuk Onyx Esport. Yes, betul. Karena Nai nampaknya akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja karena Diwon juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk bisa langsung me-revive seorang Nai yang ter-knockdown. Tapi Darkmosh datang tepat waktu, tapi Oh, pixel HP dari Nai mampukah bisa diselamatkan oleh seorang Darkmosh, tapi tidak sempat dipegang posisinya oleh seorang wah. Darkmosh. Dan satu poin masuk ke arah tim Onyx. Berarti dari arah Rosezi mereka ngeluting sebentar di arah bagian Giorgiopol bawah, terus mereka menyeberang lewat jembatan sebelah kiri untuk penghubungnya menusuk ke arah bagian Giorgiopol sebelah atas. Iya, dan itu dia first blood yang berhasil dapatkan dari Rosesi. Nice try juga untuk Nice. Setidaknya Datmos sudah berusaha, tapi apa daya HP yang sudah sangat low. Dan ACS harus bermain dengan 3 player di awal game ketiga kali ini. Di mana chemistry masih terus bertahan. Cleon sudah kembali bergerak rotasi. Dan ini dia Cleon yang membawa tim Onyx mendapatkan posisi 2 tadi di game yang kedua. Betul, dan dari menit yang ke-6 nampaknya sudah mulai terjadi fase rotasi dari arah masing-masing tim yang mereka berusaha untuk menuju. Nampaknya dari arah Onyx akan mengambil ke arah bagian sedikit utara untuk mereka bisa lebih nyaman lagi menusuk ke arah bagian circle yang pertama. Tapi kita fokus juga ke arah bagian Evols yang kalau misalkan kita dari arah Evols juga masih cukup aman. Sekarang masih ada di puncak klasemen. Tapi udah mulai banyak tim-tim yang berada di bawah mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka untuk bisa menjadi pemuncak klasemen di close qualifier. Iya, betul sekali Windy, dan ini dia kalau sampai dengan last circle berada di bagian ladang daerah Yasnaya itu bakal seru sih Windy ya. Dan ini dia juga Barrier yang masih memantau ke bagian beberapa player yang melakukan rotasi bagian kanan, masih cukup jauh tapi dia bakal mendapatkan informasi dan berganti arah rotasi mereka. Yes, betul banget dan terpantau juga dari bagian tim Creed juga sudah mulai touchdown masuk di mana ada GPX juga yang pastinya sudah mulai mengetahui nih pergerakan dari arah tim Creed yang juga melintas di arah bagian shelter dan akan coba memainkan areanya masing-masing. Dari arah Hook juga masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lebih lagi menjadi informan nampaknya untuk tim Creed 2K. Wah, dan ini dia cukup berdekatan di mana tim GPX yang tadinya kita melihat di E-Rangel, mereka sangat tajam sekali, kapak mereka sangat tajam, dan mereka apakah bakal mendapatkan lagi pundi-pundi poin dengan tim Creed? Tapi untuk potensi warnya belum terlalu besar karena mereka masih ada jarak dan mereka masih berada di bagian bawah banker kali ini. Betul betul, karena ini juga masih circle-circle awal, baru menit yang Iya. ke-8 juga, mereka nggak mau terlalu commit fight untuk di early game-nya. Mereka masih berusaha untuk objektif saja masuk ke bagian mid game-nya, tapi Jack Race akan coba diburu nampaknya oleh seorang D1, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown tadi dan split yang dilakukan oleh Mark itu terpantau juga cukup jauh split yang dilakukan, Reski. Hampir saja. Oh no, 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 no. Sprepet, pet, pet, pet. Bahan baginya mereka pecah dan harus terhentikan. Menghambat lagi, memperlambat rotasi mereka. Tapi ada asap yang dibuka untuk menutup visanya. Dan itu ya upaya terus berusaha keras. Peluru panas terus nyusul. Tapi belum masuk ke badan dari Datmos dan juga Diwan kali ini. Wow, Aceh tadi nampaknya nggak aware sama split position dilakukan oleh tim Iya. Morph yang bisa mengunci juga pergerakan mereka. Tapi kali ini nampaknya dari arah Creed, mereka akan coba fokus saja objektif, berpindah lagi, mengambil area yang lebih nyaman lagi karena nampaknya udah mulai di zoning out juga posisinya oleh tim GPX. Iya, dan ini dia ternyata beberapa player dari Creed sudah mulai meninggalkan karena sudah terdengar beberapa pengusiran dengan spray down dari seorang agensi untuk mengusir beberapa player dari tim Creed untuk keluar dari daerah mereka dan mereka bakal mendapatkan lagi sebuah airdrop yang masih hangat, mengupgrade lagi vest, helm dan juga tas, dan di mana Sinon mendapatkan Grozalia yang sangat sakit sekali kalau melakukan close combat.
Betul banget dan juga nampaknya pergerakan dari arah Gapex itu perlahan tapi pasti karena mereka bergerak dari arah bagian prison dan juga mansion, sekarang udah mulai touchdown juga masuk ke bagian shelter. Jadi mereka perlahan tapi pasti berusaha untuk memainkan di area bagian bibir-bibir circle-nya dan juga pergerakan terpantau sudah mulai dilakukan juga movement-nya oleh tim LKC. Iya, betul sekali dan ini dia Asgard yang dimana tadi mereka mengambil daerah Saverni sudah keluar juga mengisi bagian rumah yang berada di tengah ladang sekitaran daerah Yasnaya, tapi di sisi lain EVOS kembali sudah mulai melihat pergerakan dari Rebellion, bahkan sudah terlihat Slayer di spray dan hampir saja Microfox mendapatkan seorang player dari Rebellion, tapi cukup low HP dan harus kembali untuk nge-heal secepat mungkin sebelum ada commit push yang dilakukan dari EVOS. Yes, betul dan nampaknya dari arah bagian high ground itu akan coba dimaksimalkan posisinya oleh seorang Sukidin yang melihat pergerakan dari arah seorang Microboy tapi nampaknya tertakedown juga Oki Ozora dari arah angle tim EVOS berusaha untuk nge-flank ke bagian kiri tapi Oki Ozora lah yang malah tertangkap dari arah Wah, player tim EVOS dan commit push juga dilakukan oleh EVOS di mana Lensberg hampir menemukan seorang Sukidin dicari masuk ke bagian double pound dan hampir low HP-nya heal up juga dilakukan tapi dengan FVP modenya Lensberg pun berhasil bisa men-take down lagi player yang kedua kalinya untuk tim Red Bull. ini bencana untuk Red Bull. Rebellion menyisakan Slayer sendirian saja, berhasil kabur dengan sangat low HP-nya, meninggalkan keberadaan tim EVOS di mana EVOS sudah kembali mendapatkan 3 poin elimination. 1 poin lagi mereka bakal menyentuh 100 poin pertama untuk mereka. Dan kali ini Creed juga masih memantau di bagian high ground-nya. Hati-hati, Creed juga cukup berdekatan dengan salah satu tim di bagian high ground-nya. Yes, betul dan seperti biasa tadi juga area bagian Bukit Kentang juga sudah mulai diisi oleh berbagai tim yang berbeda juga dan di area bagian bawahnya dari EVOS berhasil bisa nge-retake area dari arah tim lain yang berhasil bisa di zoning out juga nampaknya oleh tim EVOS dan kali ini Creed juga sudah mulai touchdown lagi-lagi mengambil ke area bagian Bukit Kentang dan mereka juga mungkin akan coba nge-hold di area mereka saat ini dan memantau pergerakan dari arah tim-tim lain yang sedang berotasi juga karena penutupan dari arah circle kedua ke circle yang ketiga, itu fasenya para tim-tim mulai untuk scouting, mengambil tempat yang lebih enak lagi. Iya, betul sekali Windy. Ini waktu yang tepat untuk mereka melakukan rotasi, tapi di mana ada beberapa tim yang sudah mulai bertemu dan berhadapan. Bahkan MKS juga masih bertahan melihat pergerakan dari Creed. Belum ada fight yang terjadi dan juga mereka mendapatkan satu buah knock langsung dengan cepat commit push. Dan itu dia, knock satu saja bakal fatal buat tim kalian ya teman-teman. Ya, ya betul dan karena kalau misalkan kita bisa lihat ini banyak banget tim-tim yang udah mulai meningkatkan agresivitas mereka tapi nampaknya Psycho. Tadi ada miss the timing di mana dari arah tim 69 sedang mengokang granatnya yang membuat Psycho bisa touchdown masuk tapi Bobopo dia nge-flank ke bagian high ground masuk belum sempat turun tapi langsung dihujani peluru panas dari dua angle yang berbeda dari arah tim 69. Bobopo pun ter-take down dari arah angle tim 69. Wah, dan ini dia. Tapi di mana DG juga kembali menyisakan satu member saja belum bisa ditebak. Dunia Games atau 69 yang berhasil memenangkan masih dengan tersisa 3 member dan itu dia Okta harus bertahan. Last man standing mengambil bagian tinggi lagi untuk mempertinggi visinya tapi itu dia sangat sulit harus berhadapan dengan 3 member yang masih aktif dari 69. 2 poin sudah berhasil dikantongi. Cadangan masih terkenal belum bisa diselamatkan. Pergerakan komit Leo sudah menunggu di bagian lantai 1 menunggu follow up juga teman-temannya untuk membersihkan dan menangkap seorang Okta kali ini. Yes, betul. Dan juga nampaknya nggak banyak ruang gerak yang dimiliki oleh Okta dan benar-benar dihujani granat banget dari arah bagian bawah oleh seorang Mizu berusaha untuk mendapatkan nih last man standing dari arah tim Degen Slayer dan Predict Nextnya hampir menemukan last man standing dan Okta bergetar dan Pronic shootnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dan juga Degen Slayer harus puas di posisi yang ke-15, Reski. Betul sekali, setup defense yang benar-benar kuat sekali dibangun oleh 69. Mereka ditabrak oleh DG tapi mereka berhasil memulangkan DG dan juga kita melihat tadi di mana 21 Esport juga lagi sedang melakukan fight di mana Cisun mendapatkan seorang Kenot dan ini dia kembali juga ada Onyx yang sudah mulai bermain di bagian ladang memantau ke arah King Wolf yang sudah low mencoba kembali melakukan regroup ke arah Spawn V kali ini. Yes, betul. Hanya berusaha untuk memantau aja situasinya saat ini dari arah angle seorang Cleon. Gak mau terburu-buru juga membuka tembaknya dan juga memberi informasi ke arah tim-tim yang sedang melintas di area bagian pertahanan tim Onyx. Tapi dari Maruzama diamati dan akhirnya dibuka juga firing lainnya dari arah seorang Cleon. Sangat low, peluru banyak yang masuk tapi itu dia masih berhasil mengamankan badannya dan itu dia. Wow, Rosisi berhasil naik ke atas pom bensin dan ini dia
Alfirlo bersama teman-temannya dari MKS sudah mulai masuk tipis-tipis juga, jangan terlalu dalam. Di bagian depan masih ada Jacques, masih bertahan dari tadinya sendirian di posisi yang sangat terbuka mencari informasi dan sudah terlihat Volt bakal di spray down dengan red dot M4 dari seorang Jacques, tapi belum berhasil menumbangkan seorang Volt. Dia cuma memberikan informasi dan bakal memberikan lagi tekanan karena MKS harus mengambil posisi rotasi dari lain arah. Yes, betul. Sama halnya dengan tim Creed juga, mereka berusaha untuk split position juga mengambil ke arah bagian lebih tinggi lagi, ke arah bagian lebih utara lagi untuk mengitari bersamaan dengan area bagian blue zone, tapi di depan mereka juga terpantau ada rotasi yang dibangun, ada konvoy juga nampaknya dari arah tim 69 dan bertemu, Liumi terlihat tapi nampaknya Hook langsung bermanuver aja ke arah bagian kanan berusaha untuk memutari area, mencari area lebih nyaman lagi nampaknya untuk tim Creed. Wah, dan Asgard ternyata mereka sudah terlalu jauh rotasi mereka. Circle-nya malah ngeprank menyitari di seberang Yasnaya dan itu dia Herlings tertangkap lagi. Dua member tersisa dari 69. Fight masih cukup besar terjadi di luar zona yang semakin sakit di mana sudah circle keempat. Menyisakan Revon harus kabur meninggalkan saja karena sangat tidak worth it melakukan revive di bagian luar zona dan itu dia masih ada Asgard di bagian kanan atas juga. Dia memilih rotasi ke bagian kiri yang dimana masih ada tim 21 eSport lengkap dengan member mereka masih berhenti di sebuah tebing untuk kembali nge-heal dulu. Yes, betul, dan sudah mulai touchdown juga vehicle difortingkan dan lihat rotasi yang dibangun dari arah tim 21 untungnya masih bisa menyelamatkan posisi dari arah last man standing dari Creed 2K dan nampaknya Joe Branky juga nge-hold angle-nya di arah bagian tebing berusaha untuk menjaga area jembatan dan tidak mempersilahkan untuk tim-tim lain melewati area kekuasaan dari arah seorang Joe Branky. Iya betul sekali, ini ada tim yang melewati daerah jembatan bakal bahaya sekali dan terpantau juga Just Space di mana HP-nya sedikit berkurang dan di bagian rumah jamur diisi oleh satu member dari LKJ Foxy kali berseberangan dengan tim Onyx. Belum ada fight tapi awas, Rosemary sudah mulai memantau juga dari ujung jembatan. Apakah dia bakal tertangkap juga dari seorang Joe Branky? Masih memantau dulu mencari informasi dan tepat Joe Branky belum membuka tembakan dan belum melakukan pergerakan yang lebih kali ini dan di mana Sinon sudah berkata dengan grosanya ke arah 21 Fox, C dan juga Batman. Granat di kokang, belum dilontarkan, masih dimasak, masak, tas, dikirimkan meledak dan belum terkonek Windy. Yes, betul, dari RGPX masih berusaha untuk fokus saja throwing out beberapa nades dan juga utility yang mereka miliki saat ini berusaha untuk memborbardir pertahanan dari arah tim 21 tapi di arah bagian belakang juga last man standing dari arah Creed masih berotasi juga untuk bisa mengamankan placement point setinggi-tingginya untuk tim Creed 2K tapi Heaven pun terpantau benar open banget tapi Browning lah yang menyelamatkan posisinya dari cegatan peluru panas dilontarkan dari tim-tim lawan. Oh, Asgard mau tidak mau mereka harus rotasi di posisi yang sangat terbuka tapi fokus dari beberapa tim yang berada di bagian center lebih terarah ke arah tim GPX. Kalau bermain mengingat di bagian daerah yang sangat terbuka, saya masih bilang GPX sangat kuat karena terbukti tadi mereka bisa memainkan di daerah yang terbuka tapi mendapatkan WWCD Windy. Betul-betul, dan itu bagaimana cara kita bisa memaksimalkan aja minimnya area yang kita punya dan kali ini dimaksimalkan juga posisinya oleh tim 21 walaupun trading terjadi antara 21 dan juga GPX dan KP juga menjaga bagian sebelah kanan dan terpantau juga posisinya oleh seorang FJ ada beberapa pressure shot tapi masih belum bisa mendapatkan hit marknya ke arah seorang KP. Wah, dan ini posisi dari 21 eSport cukup bahaya sekali. Ini mereka berada di posisi yang sangat terbuka, cuma bermodalkan satu buah batu untuk menjadi cover mereka. Tapi di mana Marusama cukup berdekatan, bakal hampir menangkap seorang Matoi. Sangat low SP-nya, mau tidak mau harus melakukan close combat bersama tim Marusama. Seperti what? A nice play dari Matoi. Clutch moment didapatkan dari Matoi. Memenangkan, memulangkan dua member dari Marusama. Matoi kali ini. What? Wow, berarti Mato itu save the day untuk tim Supply Bank. Tapi kali ini nampaknya granat dari arah Agamsi pun connect tadi karena bagian depan berhasil bisa menumbangkan target yang dituju dari arah tim GPX. Dan Heaven pun melakukan hal yang sama, berusaha untuk mendapatkan knockdown tambahannya lagi dan memperbanyak lagi poin eliminasi. Dan yang tereliminasi bahkan dari Evos yang puas di posisi yang ke-12 beriringan dengan tim 21. Ya
spray down kembali ke arah seorang Chemistry kali ini, di mana Sinon langsung saja push ke arah Chemistry yang cukup berdekatan kali ini. ACS membutuhkan bantuan, teman-temannya harus kembali melakukan regroup untuk membantu temannya Chemistry yang lagi sendirian. Tapi itu di sisi lain, Foxy sudah mulai join. Spray down ke arah dua member di pinggiran sungai kali ini dari Onyx. Belum bisa berhasil rotasi karena ini sementara kalau mereka keluar bakal disambut oleh tim LKC kali ini. Yes, betul. Dan lihat pergerakan dari arah Revon. Last man standing dari arah Crit2K. Dia seorang diri. Dia bisa memprediksi ke arah bagian circle dan sekarang berada di arah bagian center. Tapi PR dari Revon, mampukah dia menahan gempuran dari berbagai angle yang berbeda yang berusaha untuk mengambil alih posisi dari dirinya saat ini. Tapi nampaknya dari Foxy juga masih fokus untuk nge-clearin lagi area mereka dari arah tim supply bank yang masih bertahan juga di area bagian lower ground. Iya betul sekali, dan itu dia PR besar yang masih dialami dari seorang Matoi, masih berenang saja di sungai. Dan itu dia LKC di mana sudah dikirimkan dua member masuk terlebih dahulu mengamankan bagian bibir circle dan lagi memantau juga ke arah tim Askar. Tapi sayang sekali Foxy malah tertangkap, dan di mana Chemistry sangat berhadapan cukup berdekatan dengan tiga member dari GPX yang masih sangat kuat kali ini. Chemistry dalam bahaya, bahkan satu temannya Deadmo sangat low dan tertangkap juga dari bagian 6-9. D1 menjatuhkan satu member juga dari agensi, di mana dari GPX harus bertahan dengan tiga member saja. Mereka harus secepat melakukan revive karena ini tidak punya banyak waktu lagi. Zona semakin mendesak dan semakin sakit kali ini. Yes, betul banget. Dan bahkan wall smoke juga sudah dibangun dari arah angle tim 69 dan juga tim Morph. Dan Harvest pun tadi melontarkan granat tapi masih belum bisa connect menemui targetnya ke arah seorang Liumi yang ditargetkan sedari tadi oleh seorang Harvest. Bahkan coba dibakar juga tapi masih miss granat yang dilontarkan dari arah angle seorang Harvest. Wah, tapi BMW Flux tertangkap di tengah jalanan yang sangat terbuka, dan Harvest dari Morph masih terus mencari informasi tambahan. Ada proning cadangan belum terlihat sayang, dan Barrier bersama Kei bergerak dari bagian kanan. Posisi mereka sangat terbuka, mereka belum melihat player dari Morph, dan itu dia kembali Molotov kembali dikirimkan, dan kembali temannya juga dari Jacques sudah kembali melakukan regroup. Apakah bakal ditabrak lagi? Close combat langsung dilakukan dan berhasil. Jacques memulangkan sang last man standing dari 6-9, harus puas di posisi ke-10, disusul posisi ke-9 ada Onyx Esport. Wah, yes, betul. Dan lihat begitu banyak tim-tim yang mengamankan ke arah bagian bibir circle, tapi circle juga shift banget. Ini bener-bener hard shift banget untuk tim-tim yang berada di arah bagian sebelah kiri, dan center circle-nya juga sudah dikuasai oleh dua tim yang berbeda. Dan dari Stickly akan coba mendapatkan beberapa knockdown-nya ke tim BMW yang berhasil dibangkitkan lagi satu player mereka, tapi diburu juga dengan granat, tapi granatnya meledak, masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah tim BMW. Itu dia granat yang belum on point terus. Wih, dia punya banyak granat ternyata dan berhasil. Ternyata MKS membantu dari bagian kanan menumbangkan, dan itu dia ada sebuah granat untuk mau mendapatkan, tapi ternyata Alvirlo begitu cepat untuk mengamankan poinnya. Dan di sisi lain, ini dia Asgard yang masih bertahan dengan 3 member, 4 poin sudah dikantongi. Ini kalau mau dibilang Asgard masih mampu bertahan sampai top 8. Bagus sekali karena kalau mau dibilang ini masih di sekitaran daerah kekuasaan mereka, Windy. Yes, betul. Dari arah Morph juga sudah mulai stabil lagi dari game yang kedua tadi, dan kali ini nampaknya dari arah Crit2K masih bisa mendapatkan eliminasi ke arah tim GPX walaupun posisi diri juga harus terhentikan, tapi commit push juga sudah dibangun dari arah tim Morph, tapi dari bagian belakang backline-nya tidak terjaga dan bahkan terbuka, dan dari bagian broken wall tadi coba diisi oleh MKS dan juga Morph dan granat. What? MKS berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah tim Morph, bahkan dibalaskan juga granatin. Ini benar-benar chaos banget fight yang terjadi. 5 tim tersisa tiba-tiba Reski. Iya betul sekali, ini dia MKS berhasil menahan kompor mereka. Bahkan ada BMW Barrier yang coba join tipis-tipis menyicil HP di last man standing, tapi Asgard cukup tenang, tidak membuat pergerakan lebih, melakukan proning saja, menyimak pergerakan tim-tim lain melakukan fight, dan ternyata GPX masih bertahan. Ini bahaya sekali, GPX sangat tajam dan gila sekali untuk Irangel, Windy. Yes, betul banget. Dan bahkan dari arah Barrier juga masih berusaha untuk bisa survive, menahan damage dari sakitnya Bulugan, walaupun terlihat akhirnya pergerakannya oleh tim MKS dan menyisakan 4 tim lagi kali ini dengan total 11 player masih alive. Dan dari arah bagian pom bensin yang benar-benar di hold banget posisinya oleh tim MKS.
Iya, dan itu dia Asgard sudah mulai terbackstep dari daerah LKC. Kali ini mencoba masuk tipis-tipis dari bagian kanan. Tapi LKC juga posisi mereka bakal terlihat jelas dari seorang KP. Kalau dia sudah melakukan proning berarti posisi musuh sedang tidak baik-baik saja. Karena sudah terbukti tadi dia menumbangkan seorang Raibu di game yang pertama kali. Dan Volt juga masih memantau ke bagian Heaven. Masih mempunyai sebuah coveran pohon untuk membekap dirinya. Dan Sinon sangat low SP-nya. Yes, betul. Dari Volt 9999 masih berusaha untuk memantai Kiaje ke bagian bawah dari arah tim GPX dan nampaknya KP. Begitu open tapping fire, ada clear shot yang berhasil bisa dimaksimalkan posisinya oleh tim MKS dan Proning Joy kembali dilakukan karena masih ada 2 member lainnya dari arah GPX yang masih punya coveran, tapi Heaven sama sekali tidak punya coveran dan begitu clear angle yang dimiliki oleh seorang Volt dan kali ini last man standing tersisa dari arah tim GPX. Betul sekali, MKS Volt sudah mulai menunjukkan tegangan tingginya kali ini. Menumbangkan Heaven, menyisakan Sinon bertahan di bagian fortingan permanennya. Dan MKS benar-benar nyayur karena mereka mendapatkan bagian sisi high ground dan melihat jelas ke bagian low ground. Di mana LKC juga bergerak tipis-tipis dari bagian kiri. Belum terlihat atau belum diketahui dari seorang Pitchy yang mencoba proning mencari informasi sedikit lagi. Tapi bakal cancel melakukan regroup ke bagian teman-temannya. Yes, betul, dan bakal lihat nampaknya bisa berakan aja posisi dari Sinon, dan tapi Sinon proning shootnya masih bisa mendapatkan korbannya ke arah tim MKS, tapi Volt juga begitu berani lagi berusaha untuk memberikan follow up-nya, nampaknya menggunakan baginya akan coba terobos tapi dihentikan langkahnya karena Ditabrak lagi. Trixie kasih macam ditabrak, dan itu dia bahkan Sinon mendapatkan 2 buah knockdown lagi ke arah tim MKS yang hanya menyisakan 2 player aktif kali ini dan itu baru diberontokan banget posisinya oleh last man standing. Bayangkan dari arah tim GPX. Hati-hati, kapak dari Sinon sangat tajam tapi kali kakinya terlihat sedikit saja. Dan nice try untuk GPX harus puas di posisi ketiga dan itu dia 2 tim tersisa dan winner chicken dinner yang pertama didapatkan. Winner chicken dinner yang kedua didapatkan dari tim LKC Windy bukan MKS.